Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita baca doa. Berdoa selesai. Oke. Sekarang yang mau kita bahas pelajaran hari ini, pelajaran apa? Bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Arabnya apa? Hah? Kalau bahasa Arab, dalam bahasa Arab ya, al-lughatul arabiyah. Apa? Al-lughatul arabiyah. Pelajaran apa sekarang? Al-lughatul arabiyah. Coba sekali lagi. Al-lughatul arabiyah. Al-lughatul arabiyah. Oke, jadi emang bahasa dalam bahasa Arab namanya al-lughatul arabiyah. Kalau bahasa Inggris al-lughatul injiliyah dan seterusnya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelum kita bahas selanjutnya, saya ingin absen ya. Di sini ada berapa orang di kelas? 34. Banyak ya? 34. Masuk semua. Oke, kita absen ya. Pertama dari Anissa Febrianti. Yang disebutin namanya bilang hadir. Kalau yang perempuan apa? Hadir. Ardi. Oke. Asona. Asona Gunawan. Aziza Zahra. Fajar Aditya. Ada? Masuk. Fahmi Baihaqi. Ganis. Henry. Ica Ariance lagi. Yenzan Aldi. Hah? Sakit. Kurnia Janek. Muhammad Rizki Zulkarnain. Muhammad Fahri. Muhammad Fajril. Muhammad Ramdhani. Muhammad Saputra. Muhammad Nur Andian. Muhammad Ramdhani. Neng Siti Fatimah. Novi Apriani. Nur Syariah. Syariah. Putri Nuraziza. Faifal Fauziah. Rifal Fahrul. Rizky Maulana. Saiful Akbar. Sila Asifah. Silvi Ramadhani. Mana? Oh. Siti Fadilah. Suci Aulia Zahra. Trio Ananda. Dari awal nggak ada? Oh, belakang. Jadi Faisal Fahri. Oke, semoga yang izin dan yang sakit semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelumnya bahasa Arab itu kan di SMK nggak ada ya? Kalian terakhir belajar bahasa Arab kapan? MTS. Ini MTS semua? Lalu MTS? Enggak? MTS. Udah pada amnesia? Udah lupa ya bahasa Arab ya? Nah, jadi tapi kalau kaifah halu bisa jawabnya nggak? Nah, kaifah halu itu artinya apa kabar? Kaifah halukum jawabnya. Tapi kalau bareng-bareng bukan anak. Kalau anak itu untuk sendiri. Kalau bareng-bareng nahnu. Tadi kan semua udah belajar tuh sama Kawildan ya kan? Kalau kita bahasa Arabnya nahnu. Berarti nahnu bil khair. Coba kita tes. Kaifah halukum? Nahnu bil khair.
Nah, jadi tujuan pertama di sini saya mau bahas tujuan belajar bahasa Arab itu pertama kita memahami ya. Jadi memahami bahasa Arab mengenai dasar kalimat laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mau menunjukkan laki-laki dan perempuan itu kalimatnya beda. Kan kalau dalam bahasa Indonesia sama, misal itu laki-laki, itu perempuan, kan tetap katanya pakai itu. Tapi kalau bahasa Arab itu beda, gitu. Kalau dan kita belajar dengan perubahan kata tunjuk juga bisa. Itu jendela atau itu pintu. Kita nyebut itu jendela sama itu pintu beda. Bukan kalau itu pintu bukan pakai itu, beda lagi. Gitu. Jadi ada perubahan kata namanya. Gitu kalau dalam bahasa Arab. Ya, oke, kita lanjut. Nah, apakah bahasa Arab itu penting? Menurut kamu penting nggak bahasa Arab? Kenapa bisa penting? Selain itu, ya bagus. Selain kita bisa belajar bahasa Arab, pentingnya untuk kehidupan kita apa? Nah, bagus. Selain memahami agama, ada lagi? Hah? Betul, itu apa namanya? Hah? Ya, memang bahasa Arab itu salah satu bahasa yang kualitasnya tinggi dari bahasa-bahasa yang lain. Kayak tadi kita lihat perubahan katanya aja ada 14, ya kan? Ada ana, nahnu, iya, dua, ada 14, ya kan? Dua umahum, iya umahunna, dan seterusnya. Ada 14. Bahkan kalau kita itu kenapa agama Islam memilih dengan bahasa Arab? Karena memang kualitasnya tinggi. Gitu. Jadi apa ya? Gak bisa diubah-ubah lagi. Emang udah kualitasnya tinggi dan bahasanya juga salah satu bahasa yang tingkat atas lah, bagus, sudah bagus. Jadi selain kita memahami untuk baca Al-Quran, kita juga bisa memahami. Tadi baca hadis kan? Ada hadis, ada bacaan hadis kan? Tafsir, nggak ada. Nah, selain kita memahami Al-Quran, kita juga bisa memahami namanya tafsir. Pernah lihat tafsir kan Arab Gundul gitu kan? Bisa bacanya ya? Enggak kan? Nah, maka itu kita perlu namanya belajar bahasa Arab. Disitulah kita apa nih gundul ini nih, ya kan? Terus maupun tes Arafat juga kan kita kadang paham, kadang tidak gitu kan? Nah, disitulah kita pentingnya memahami belajar namanya bahasa Arab. Nah, selain itu untuk syiar agama juga, gitu, syiar agama. Salah satunya misal kita lihat deh, misal azan. Nah, dalam bahasa Arab, azan. Hayya 'alas shalah, apa artinya? Dengar? Marilah kita sholat. Habis hayalah falah. Mari menuju kemenangan. Artinya apa tuh? Maksudnya apa? Menuju kemenangan. Kita sholat dulu baru menang. Jadi segala apapun, aktivitas apapun, kita mau melakukan aktivitas apapun, misal kalian mau hobi kalian main bola, main futsal, basket, misal silat atau nari buat perempuan, ya kan? Kita diawali dengan ibadah. Nah, gitu. Jadi biar dapat hayal falah, sukses. Ya. Nah, itu. Nah, jadi selain kita belajar buat syiar agama, kalau dalam bahasa Inggris percakapan namanya apa ya? Ada yang tahu? Apa? Conversation. Nah, conversation. Jadi percakapan. Kalau bahasa itu, kalau kita hanya dengar doang, tanpa kita mempraktekkan, itu kita tidak bisa, susah akan mengaplikasikannya. Apalagi kalian yang tes kan ya, jarang-jarang kan bahasa Arab, maksudnya pelajaran cuma seminggu sekali, ya kan? Iya. Nah, jadi ya wajar, ya kan? Kalian maksudnya lupa-lupa ingat gitu kan? Jadi karena kurang namanya dipraktekkan. Nah, kalau bahasa itu harus dipraktekkan. Begitupun dalam bahasa Arab harus namanya ada percakapan, gitu. Setiap hari kita ngobrol. Kalian ada di sini bahasa Inggris kan ya? Setiap hari kan? Nah, itu memang harus dipraktekkan. Jadi biar terbiasa. Kalian dari lahir pakai bahasa apa? Indonesia, ya kan? Tanpa kalian belajar, udah bisa kan? Kenapa?
Nilai bisa bahasa Indonesia. Karena udah terbiasa, ya kan? Kita mengucapkan atau ngobrol dengan orang tua kita, bisa duduk-duduk atau diri-diri. Nah, udah biasa kan, jadi kita udah paham lah. Nah, gitu. Itu intinya kita belajar bahasa Arab. Jadi yang mau kita bahas apa nih? Jadi jadi yang tadi sudah dijelaskan, yang kan oleh Al-Bidah dalam Al-Quran pun sangat jelas. Jadi dari di surat apa? Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Nah, sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti atau memahami. Nah, gitu. Jadi memang Quran itu diturunkan untuk kita memahami. Nah, makanya kalau baca Quran nanti jangan lupa baca artinya biar kita memahami. Nah, jadi ada dasar ilmu dalam bahasa Arab. Ada berapa? Ada 4. Pertama ada ilmu nahu, ada ilmu sorof, balaghah, sama arut. Nahu yang tadi dibahas oleh Al-Qawilan. Nahu ada sorof. Nahu itu yaitu salah satu perubahan kata. Nah, di atasnya nahu ada sorof. Sorof itu selain perubahan kata, dia ada perubahan kalimatnya. Sorof. Kalau balaghah itu dia kalimat puisi lah, seperti puisi. Misal Sastra. Nah, sastra. Contoh misal nama kamu coba? Yadi, misal. Yadi wajahnya seperti rembulan. Ya, misal. Itu kan apa namanya? Hiasan ya? Ya kan? Kan gak mungkin kamu bayar rembulan ya? Ya kan? Misal marahnya Yadi seperti singa. Ya kan? Jadi berarti marahnya Yadi serem gitu ya kan? Gitu, berarti besar. Lagi sedang benar-benar marah. Itu namanya, kita belajar namanya ilmu balaghah, tingkatannya. Di atas balaghah ada ilmu arut. Nah, ini seperti puisi. Nah, seperti puisi. Di ilmu arut atasnya lagi baru Al-Quran, bahasa Al-Quran. Itu lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Sekarang mungkin yang kita mau bahas adalah ilmu nahu dan ilmu sorof. Jangan lupa ya, ada nahu, sorof, balaghah sama arut. Nanti kalau misal ditanya sama orang luar atau gimana, kita seenggaknya tahu gitu ya, biar nggak tahu amat kemudian memahami. Nah, di sini ada isim muannas. Isim muannas itu artinya istilah yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata termasuk perempuan. Ada muannas, ada muzakkar. Itu sifat. Jadi dalam bahasa Arab, kata itu ada sifatnya. Ada sifat untuk perempuan dan sifat untuk laki-laki. Sifat untuk perempuan namanya muannas. Kalau buat laki-laki namanya muzakkar. Nah, contoh kalimatnya apa? Isim itu artinya nama. Nah, muannas itu perempuan dan muzakkar itu laki-laki. Nah, di sini kalimat isim muzakkar. Ada kolam, ada maktabun dan babun, dan selanjutnya kitab. Kolamun itu artinya pulpen. Apa kolamun? Pulpen. Maktabun. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Maktabun. Selanjutnya babun. Selanjutnya kitabun. Kitabun itu artinya buku. Nah, ini muzakkar. Nah, bedanya apa? Kita membedakan kalimat yang muzakkar sama muannas. Nanti kita bahas lagi. Misal saya tulis ya. Misal kolamun. Sini. Ada lagi nanti muannas. Nah, kalau yang kalimatnya muannas itu ada madrasatun. Nah, coba bareng-bareng. Saburatun. Kurrasatun. Nafizatun. Nah, madras kita ambil dari kata bisa nafizatun deh, yang paling ujung. Misal yang pojok kelihatan? Kelihatan ya?
kita lihat sini nafidatul. Ini muzakkar, ini muannas. Nah, kalau yang muzakkar itu di akhir kalimatnya tidak ada tamar butoh. Tahu tamar butoh nggak? Seperti apa? Nah, yang bulat ini tamar butoh nih namanya. Ya, tamar butoh. Kalau yang muzakkar itu nggak ada tuh tamar butohnya. Kalau yang muannas ada tamar butoh. Itu bedanya muzakkar sama muannas. Kalau muzakkar tadi apa? Di akhir kalimatnya nah, tidak ada tamar butoh. Kalau yang muannas ada tamar butoh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada isim isyarah, ya kan? Jadi maksudnya di sini menunjukkan kata laki-laki atau perempuan. Di sini pun bukan cuma istilahnya untuk orang atau untuk manusia gitu ya. Jadi untuk benda pun bisa ditunjukkan untuk muzakkar sama muannas. Gitu. Tadi muzakkar laki-laki atau perempuan? Nah, laki-laki. Di sini ada isim isyarah, isyarat. Nah, isyarat itu dari kata bahasa Arab, isyarah namanya. Isim isyarat itu kata tunjuk untuk menunjukkan barang yang jauh dan yang dekat dan menunjukkan muannas dan muzakkar. Misal, pulpen. Pulpen apa tadi? Ada yang tahu? Nah, kolam. Oke, pulpen kolam. Kalau isim isyarah, kalau kita mau menunjukkan bendanya yang muannas, itu pakai haza. Maaf salah. Hazihi. Kalau yang muannas. Kalau yang muzakkar itu pakai haza. Misal papan tulis saburotun. Itu kan muannas. Papan tulis. Misal ini papan tulis pakai haza atau hazi? Nah, hazi saburotun, bukan haza saburotun. Salah. Kalau dalam bahasa Arab salah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan ini papan tulis. Yang pakai ini juga sama kan? Mau ini papan tulis, ini pintu, ini meja, itu kan sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perubahan kalimatnya. Itu misal pulpen. Ini pulpen bahasa Arabnya apa? Haza kolam. Nah, ini pulpen. Misal, nanti itu jarak dekatnya. Tapi kalau jarak jauh itu pakai zalika atau tilka. Nah, kalau jarak jauh pun begitu. Jadi itu artinya itu ya, zalika atau tilka artinya sama-sama itu. Cuman kalau dalam bahasa Arab beda. Misal pintu, babun tadi. Ya. Nah, babun. Misal itu pintu. Pintu ini kan muzakkar atau muannas? Nah, muzakkar. Berarti pakai zalika atau tilka? Nah, pakai zalika. Zalika babun. Misal tembok, jidarun. Zalika jidarun. Tapi kalau yang muannas, misal saburotun, itu papan tulis. Tilka saburotun. Bukan zalika saburotun. Itu salah. Nah, gitu. Misal pulpen dari jarak jauh. Zalika kolamun. Nah, gitu ya. Gampang kan? Gampang banget ya. Sorry kalau gue langsung bisa kasar. Nah, jadi selain kita belajar perubahan kata, di sini ada kosakata ya. Kosakata atau kalau dalam bahasa Arab namanya mufrodat. Apa? Mufrodat. Nah, di sini ada tadi kita bahas pulpen, kolamun. Coba saya dulu ya. Setelah saya baru kalian. Kolamun. Kolamun. Kitabun. Kitabun. Kurrasatun. Kurrasatun. Madrasatun. Madrasatun. Babun. Babun. Nafizatun. Nafizatun. Saburatun. 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 Maktabun. Maktabun. Kursiyun. Kursiyun. Coba anta. Kolamun. Kolamun. Nafizatun. Saburatun.
babun, kursiyun. Nah, itu namanya mufradat, itu kosakata dalam bahasa Arab. Coba kita tes. Tadi kan dalam misal Al-Qur'an 1 udah ditulis. Ada kamu sih dalam bahasa Jawa. Sini deh. Qur'an 1. Ini buku tulis. Berarti ditambah apa depannya? Ada yang masih ingat? Hazihi. Ya. Hazihi kurrasatun. Nah, bukan haza kurrasatun. Jadi tinggal ditambah depannya aja gitu. Ya kan, hazi ini buku tulis. Nah, atau ini kertas gitu kan. Ini kursi, ya kan? Hazi atau haza kursiun. Nah, haza kursiun. Ya. Misal kalau misalnya jauh jendela, itu jendela apa? Nah, tilka nafizatun. Bagus. Ya. Jadi itulah perubahan perubahan kalimat atau perubahan kata dalam bahasa Arab itu dasar banget ya kan? Belajar ini sama itu. Kalau Indonesia ini itu kita di kelas berapa? Seperti itu. SD ya, atau TK ya kan? Kita belajar lagi di juga. Ya, belajar ini atau itu. Jadi nanti mungkin bisa kalian tulis atau bisa dipelajari lagi nanti di rumah masing-masing. Itu aja. Syukron, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengaplikasikannya atau kita bisa mendapat berkah lah, ya kan, kebaikan untuk kedepannya bisa dipakai dalam keseharian. Oke, terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.